Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita akan ngomongin film requestan member nih. Oh gitu. Ini ada request khusus ya dari member yang ikut level La Familia. Oh. Namanya adalah Abang Anomali Terbawa Mati. Agak ngeri ya, sumpah. Aku nggak tahu itu abang atau mbak ya, tapi yang jelas Anomali Terbawa Mati aja ya. Doi udah jadi member setia La Familia Cinecrip sejak membership Cinecrip ada ya. Yang bulan lalu Doi nge-request film Piku, India juga, film India. Oh iya. Itu di review sama Rasid ya. Dan untuk film yang sekarang dia request itu khusus pengen aku sama kamu yang review. Kenapa? Judulnya adalah Markodart Nahota atau The Man Who Feels No Pain. Iya, baik. Aku sebenarnya agak curiga sih kalau misalnya Anti sama Arya review gitu, pikiran tuh udah wah pasti pertengkaran, perselingkuhan yang gitu-gitu. Kamu suzon ke Anomali Terbawa Mati. Ternyata enggak, alhamdulillah ya. Jadi ya udah. Doi minta kita review film action India ya, action komedi Bollywood ya. Ini bukan yang Tamil ya, bukan dari India Selatan yang over the top kayak misalkan RRR dulu kita nonton gitu. Iya. Aku suka banget sih itu. Dan seperti judulnya The Man Who Feel No Pain ini nyeritain karakter utamanya itu si Surya ya. Iya. Yang emang punya kelainan ya, yang nggak bisa merasakan rasa sakit. Iya. Itu bener ya secara medis ya? Ada. Beneran ada. Cipa ya. Kayak gitu. Iya, congenital insensitivity. Nah itu dia. To pain with anhidrosis. Si Surya ini ceritanya ya dari kecil itu dia emang udah dilatih ya sama kakeknya untuk jadi orang yang ya lu walaupun gak merasakan rasa sakit tapi lu harus tahu gitu batasan-batasan. Jangan lupa minum kayak gitu-gitu kan biar nggak dehidrasi, soalnya dia takutnya nggak ngerasain gitu ya kalau dehidrasi terus lemes aja. Iya. Atau sesimpel kalau orang tuh dipukul harus ngomong aduh gitu. Iya, biar nggak terlalu kaku banget gitu ya. Terus si Surya ini suka sama tetangganya namanya Supri. Iya. Masih kecil. Baik. Ini ceritanya mereka masih kecil ya. Teman sekolah dan tetangga ya. Sampai suatu hari ya akhirnya karena satu insiden Surya harus pindah ya dari rumahnya. Dan akhirnya ketemu lagi pas sudah gede gitu ya. Si Surya sama Supri, tapi sekarang posisinya beda nih. Si Supri ini nampaknya butuh bantuan Surya. Sebenarnya premisnya menarik ya kan, kayak kenapa kan kita nggak tahu tuh nih orang kenapa kok bisa nggak rasa sakit, terus gimana lah cara dia menghadapinya, itu menarik sih. Kayak ada nggak sih yang kayak gini? Apanya? Film yang nggak punya rasa sakit ya? Iya, di luar superhero ya maksudnya kan cerita kayak nggak belum ada ya, aku sih belum pernah nonton gitu. Apa ya? Yang cast dewasa sama yang kecil sama ya, maksudnya bukan sama mirip gitu, mirip banget. Supri pun begitu gitu, jadi kayak campuran gitu, bukan yang India banget mukanya gitu. Pas gedenya pun sama. Iya, jadi kayak agak campuran mungkin bule atau apalah gitu ya. Jadi cast-nya mirip gitu, bagus lah, itu kan penting ya. Karakter kakeknya juga aku suka. Benar. Kayaknya semua kakek-kakek dan nenek gitu nggak sih, kayak bapak cucu. Iya, bapak ibunya nggak bolehin, emang sih nggak bolehin demi kebaikan, cuman kakek sama nenek tuh biasanya udah gitu. Jadi di sini tuh ya ampun terasa banget, makanya dia kan sayang banget sama kakeknya kan. Kultur Asia banget lah. Kakek pasti sayang cucu, itu udah pasti. Iya, terus kayak ngikutin hobinya si Surya, nonton gitu kan. Bener. Diumpetin lah sama bapaknya kan nggak boleh kan. Ini jadi bikin dia makin merasa superhero kan kalau dikasih tontonan kayak gitu, tapi kakeknya iya disewain aja. Dibeliin atau disewain lah pokoknya. Jadi dia nonton. Kayak gitu. Itu lucu karena sih. Karena kakeknya juga care gitu, Surya jangan mau kalau dibully gitu ya, harus melawan. Belajarnya dari mana? Dari film gitu ya. Cuman yang namanya anak kecil, ya dia pikir dengan nonton film lo akan langsung menjadi jago gitu. Kan kayak gitu juga gitu, makanya jadi bahaya. Bapaknya makanya khawatir banget. Time skipnya diliatin lumayan lucu gitu ya. Yang si karakter Suryanya sebenarnya yang karakter udah gede tapi itu lucu, itu bagus. Tapi disimpan di kursi yang lebih gede, jadi kesannya kayak dia masih kayak Hobbit tuh. Kayak Hobbit. Nggak, pertama aku mikir gini, ini kayak aneh gak sih, liat deh dianya kayak udah gede tapi kursinya kayak raksasa gitu. Ternyata emang sengaja pingin dibikin begitu, yang dibawa ke pasar dong. Yang gini-gini digandeng. Terus nanti tingginya berubah jadi lebih tinggi dari kakeknya. Padahal orangnya itu juga. Aku mikirnya si saudaranya itu emang banyak eksperimen sih dari segi teknis ya. Ya salah satunya tadi kayak gitu. Terus ya kalau adegan slow mo mah udah pastilah ya, film selalu ada gitu ya.
Tapi cara berceritanya juga ini tuh kayak yang stylish gitu, kayak ngikutin film-film Hollywood. Terus ini mengingatkan, ini gak sih, muka-mukanya mengingatkan banyak aktor Indonesia. Gak tau, aku tuh mikir gitu, ini si Surya tuh kayak siapa ya kan, sampai pertengahan film gue mikir kan, ternyata kayak Surya. Surya ini Surya yang ada di Lapor Pak. Villainnya dong kayak siapa? Dia ini yang ngomong. Aku tadinya belum ngeh gitu. Terus karena Arya bilang, lihat deh villainnya itu kayak Andovi gitu. Ya di sini tuh kan ada yang si guru karatenya itu diperanin orang yang sama ya, sama kembar yang jadi villainnya, karena ceritanya dia itu kembar. Yang satu kan pincang, nggak ada kakinya satu, yang satu penjahat nih ceritanya. Tapi yang penjahat ini mirip banget sama Andovi asli. Iya pas aku lihat iya mirip. Terus ada anak buahnya juga mirip. Nah iya. Mirip siapa aku bilang waktu itu? Kacau. Mirip komedian di Indonesia. Siapa namanya waktu itu? Bopak. Iya, Bopak. Ya ampun, itu tau gak sih, saking aku penasarannya aku sampai stop dulu ya, lo nggak penting ya gue. Tapi emang aku tuh kalau kepikiran tuh suka pengen cari tahu gitu. Tapi kalau yang kurang apa nih menurut kamu? Jadi aku tuh kalau nonton India ya, aku kan emang nonton tapi nggak banyak banget gitu loh, nggak yang kayak wah gue harus nonton India, nggak gitu. Jadi nonton aja, tapi yang sering aku tonton adalah action tuh action banget sampai heboh. Komedi tuh komedi banget, atau drama tuh drama banget, biasa kayak gitu. Kalau buat aku di sini nggak kesana semua. Jadi kayak tanggung gitu loh. Actionnya tanggung, dramanya nggak bikin aku nangis-nangis gitu. Terus apa ya, komedinya sayangnya buat aku kayak gitu aja lah ya, kayak gitu. Nah kalau ini menurut aku setelah babak pertama gitu, kita tahu nih konfliknya adalah si Surya mau nyelamatin Supri dan guru karatenya. Di situ tuh kataku agak kelamaan gitu, agak draggy di situ gitu. Terus sebenarnya film ini nggak lama ya? Iya, padahal film maksudnya ini bukan tuh normal lah 2 jam gitu. 2 jam lebih, belasan menit dikit lah ya. Kita kayak cuma disuguhin aja gitu pertarungan dia yang dibikin stylish, tapi si plotnya mah sebenarnya nggak banyak bergerak gitu. Menurut aku itu yang bikin lama. Soalnya kalau bikin film action kayak RRR gitu misalkan, kan itu kayak terus aja ya ada progres gitu. Dari babak 1 tuh nanti ada ini, ada intrik ini, ada action ini. Jadi kayak kita tuh terus plotnya tuh bergerak maju terus gitu. Jadi kita nggak kerasa gitu nonton film 3 jam juga gitu. Nah kalau ini tuh emang kayaknya dia lebih pengen ngeliatin, oh ini filmnya stylish aja gue buat. Actionnya tuh kayak dibikin ribet gitu loh, yang dia terjebak di satu ruangan terus masuk ke ruangan gym, terus nanti anak buahnya bolak-balik gitu ya buat ngelawan dia gitu. Itu kan sebenarnya pengen dibikin kayak biar lucu gitu kan, tapi aku ngerasanya emang itu kelamaan, jadinya kayak udah gak lucu lagi. Iya benar gitu. Yang minta senjata minta senjata itu kan sebenarnya kayak film-filmnya Tarantino tuh digituin gitu, tapi timingnya ini kayak terlalu lama. Menurut kamu apa lagi nih yang kurang? Kita ganti BTW kalau nggak. Entah kenapa karakter Supri buat aku itu kurang believable di masa sekarang gitu. Karena dia tuh di sini digambarin dia tuh cantik, pintar, jago berantem, jago karate ya di sini. Tapi dia tuh kayak terjebak di situasi di mana dia kayak takut banget gitu loh sama pacarnya. Keluarganya itu kan kayak bergantung ya, orang tuanya sama si pacarnya ini. Cuma kurang kuat sih buat aku untuk dia bisa takut banget gitu loh. Bahkan di sini dia bilang, di film ini dibilang dia tuh kayak tidak bekerja gitu. Iya benar. Gitu. Bahkan kan di ending sampai dia harus dibilang happy ending karena Supri akhirnya mau cari kerja gitu. Jadi kayak lo gimana sih gitu. Soalnya di otak aku tuh Supri tuh kayak cewek yang mandiri, kayak yang independen, yang bisa lah semuanya gitu. Tapi kayak dia di sini kayak lemah banget. Surya sama Supri itu malah kalah kuat sama karakter kakeknya misalkan. Iya, kakeknya sih the best. Karakter bapaknya pun masih lebih meninggalkan kesan menurut aku gitu. Iya. Yang cuman gitu doang gitu ya, tapi dia kan kelihatan progresnya gitu. Sementara Surya sama Supri ini, apalagi Surya gitu ya, terlalu komikal aja. Udah aja gitu karakternya. Ngomongin tentang kondisi medisnya sih sebenarnya. Cipa itu kondisi medis si Surya itu kan anhidrosis sebenarnya. Jadi manusia yang tidak bisa berkeringat. Dan biasanya orang yang tidak bisa berkeringat itu tidak bisa berumur panjang. Makanya di sini dibilang sama dokternya, iya dia nggak bakalan lama nih hidupnya kayak gitu. Dan biasanya meninggal karena itu. Misalnya nih, orang normal ketika lo sakit demam, dan demam itu kan dari bayi aja udah pernah demam kan, tubuh akan berkeringat dan itu akan melepaskan suhu keluar gitu, suhu panas. Jadi anhidrosis di kondisi medis si Surya ini, dia tuh nggak bisa melakukan itu. Tapi di film ini kayak tidak ditekankan gitu loh. Malah
ngomongin dehidrasi mulu dari awal sampai akhir. Jadi tidak semudah dehidrasi itu doang, tapi ada kondisi lain yang lebih heboh gitu loh. Kayak demam dan lain-lain sebagainya. Wah, gue mati karena gue nggak minum. Terus kakeknya bikinin minuman yang portable gitu. Bahkan di ending kayak dia udah lemas, udah pingsan, diselamatin sama hujan. Jadi itu kesannya dehidrasi banget gitu loh. Ya, padahal tidak semudah itulah intinya. Iya, intinya kayak gitu. Karena ini ngomongin medis, pastinya kita ngomong logika nggak sih? Kalau aku sih gitu. Terus ngomongin detail juga, ada adegan di mana Surya minum air panas. Itu biasa aja. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada kayak merah lah minimal gitu. Dia boro-boro ngelepuh. Jadi ya udah biasa aja. Iya benar. Padahal kan dia bukan bisa healing kayak Wolverine ya. Iya, dia kan hanya tidak merasakan sakit, bukan bisa healing gitu. Jadi tuh ya kok kurang. Kurang detail. Kelemahannya adalah dia terlalu over stylish aja sih. Menurut aku itu sayangnya gitu ya. Sementara ya aku ngerti film-film India kayak Bollywood kayak Tamil yang action heboh-heboh juga kadang over stylish, tapi dia nggak lupa sama plotnya gitu. Jadi kayak masih bisa dinikmatin. Kalau ini ya kayaknya kelupaan aja gitu. Kalau kata orang stylish over substance. Kita kasih skor dulu lah. Karena menurut aku ini tengah-tengah aja. Maksudnya aku berharap yang lebih dari film India ini. Aku 5,8/10 sih. Tanggung banget sih lo. 5,8. Kayak belum, kalau 6 tapi 5,5 enggak. Jadi ya 5,8 tengah-tengah. Oke, aku 5,5 lah ya. 5,5 saja cukup gitu ya. Karena ya itu tadi emang agak tanggung di beberapa sisi dan ya tadi terlalu draggy gitu untuk film berdurasi 2 jam. Ini sih biasanya aku kalau habis nonton India gitu aku biasanya suka ngomongin lagi nggak sih? Tadi gini ini tuh kayak enggak, ya udah aja gitu. Iya. Ya udahlah ya, tapi setidaknya kita jadi tahu lah ya ada film ini ya. Ini film tahun 2018. Jadi emang terbilang udah agak lama juga sih hitungannya ya, kayak 5 tahun lalu lah. Thank you Anomali Terbawa Mati sudah ngasih tahu ada film ini ya. Kalian kalau mau request film yang pengen di-review sama siapa di Cinecrip, silakan ikutan membership aja ya di La Familia. Asik sekalian gitu ya. Dan kalau kalian ada yang udah nonton film ini juga, komen ya menurut kalian gimana filmnya ya. Anomali Terbawa Mati ini dong komen. Kalau menurut dia suka atau enggak, atau skornya tulis gitu. Ya, boleh. Ditunggu reviewnya ya. Kali aja dia suka loh. Kita aja nggak suka, ya kan kurang suka gitu. Karena dia suka banget, makanya nyuruh kita review ini. Iya benar-benar. Coba ditulis menurut kamu gimana gitu ya. Terus kenapa namanya kok serem banget? Mau nggak ya jawab? Nggak tahu. Ya silakan jawab ya. Jika ingin, ya itu tidak wajib, tapi kalau mau silakan jawab. Soalnya aku penasaran anaknya. Ya udah kalau kayak gitu jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip dan juga follow semuanya ya. Ada di medsos ya dan join membership. Seperti biasa dan jangan lupa untuk terus pantengin update-update terbaru ya dari Cinecrip. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.